berbagi soal tentang teori gaya belajar. Nah, di sini kita mau diskusi sama-sama, ada beberapa soal yang saya siapkan. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini untuk topik atau bidang studi IPA ya. Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik badani atau body kinestetik. Bu Ana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat. Pembelajaran yang sesuai adalah yang A. Meminta siswa membaca materi tekanan zat dan menggarisbawahi kata-kata penting. B. Menugasi siswa secara berkelompok untuk menelusuri internet tentang efek ketinggian atau tekanan udara rendah terhadap prestasi atlet. C. Menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan konsep tekanan, dan berlatih soal tekanan pada zat. D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Yang E. Memfasilitasi kenyamanan belajar tekanan zat dengan memperdengarkan musik dengan volume yang tidak terlalu keras. Nah, di sini Bapak Ibu pembahasannya adalah materi tentang gaya belajar. Jadi ada beberapa macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, di mana ini siswa memiliki kemampuan belajar itu dengan melihat. Gaya belajarnya ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Jadi biasanya dengan gambar-gambar seperti itu ya. Lalu yang kedua, gaya belajar auditori, ini berarti siswa memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Jadi biasanya siswa-siswa dengan gaya belajar auditori ini lebih suka memahami sesuatu dengan baik jika prosesnya itu membaca, menghafal, atau tentang bercerita seperti itu. Lalu yang ketiga, gaya belajar kinestetik, di mana ini siswa cenderung melibatkan gaya gerak gitu. Jadi hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, misalnya hands-on activity. Lalu gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Lalu yang keempat, ada gaya belajar global. Di sini siswa memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya, serta mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas gitu. Jadi dia bisa memahami satu materi secara menyeluruh gitu, karena dia bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Lalu yang terakhir itu ada gaya belajar analitik, di mana siswa memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu itu cenderung ditelaah lebih dulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Dan siswa ini juga mengerjakan hal itu secara bertahap dan urut gitu. Lalu kita kembali lagi ke soalnya ini, di sini bahwa siswanya itu memiliki gaya belajar kinestetik badani, berarti body kinestetik, gerakan tubuh. Berarti kira-kira ini nih mana pembelajaran yang sesuai ya, yang harusnya Bu Ana lakukan gitu untuk gaya belajar seperti ini. Itu jawabannya adalah yang D, di mana di sini meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Nah, ini berarti jenis praktikum gitu, hands-on activity. Jadi ini adalah pendekatan yang cocok untuk gaya belajar kinestetik badani atau body kinestetik tadi. Jadi jawabannya adalah D ya Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 2. Siswa kelas A diketahui masih kesulitan mengoperasikan kemampuan berpikir abstraknya dan hanya mampu mengoperasikan kemampuan berpikir konkret. Meskipun menurut teori Piaget, usia mereka seharusnya sudah sangat mahir berpikir abstrak. Dalam pembelajaran topik model-model atom, strategi yang paling tepat digunakan adalah, nah jadi ini ada pilihannya 5. Yang A, menjelaskan model-model atom secara detail kepada siswa dengan menggunakan PPT. Yang B, menjelaskan model-model atom dengan menggunakan gambar model atom secara detail kepada siswa. Nah, C, menjelaskan model-model atom dengan menggunakan buku siswa.
D. Menjelaskan model-model atom dengan menggunakan papan tulis. Yang E. Meminta siswa mengamati model-model atom analog, gambar atau animasi, kemudian meminta siswa mengidentifikasikan komponen atom dan susunan komponen pada setiap masing-masing model atom. Nah, kira-kira Bapak Ibu mana nih jawaban yang tepat sesuai dengan kondisi ini? Bahwa kesulitan mengoperasikan kemampuan berpikir abstrak. Ketika tidak mampu berpikir abstrak, berarti siswa ini perlu sesuatu yang konkret artinya nyata, sehingga mereka bisa mengamati lebih jelas, lalu mengidentifikasinya, kemudian menganalisis serta memahami topik tersebut gitu. Jadi kira-kira mana nih Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Nah, mari kita lihat pembahasannya. Siswa yang kesulitan mengoperasikan kemampuan berpikir abstrak yang tadi di soalnya menunjukkan bahwa siswa memerlukan wujud nyata yang saya bilang tadi, yaitu konkret, bahkan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membantu siswa belajar optimal, benda-benda konkret sebaiknya dihadirkan dalam proses pembelajaran sambil secara bertahap menstimulasi proses berpikir abstrak siswa. Namun tidak semua benda konkret mudah dihadirkan dalam kelas karena memang berupa konsep abstrak seperti atom atau model atom. Sehingga kita perlu mungkin model animasi, gambar, atau model analog itu sangat diperlukan untuk membantu siswa berkemampuan pikir konkret tadi itu mengamati model analog yang seolah-olah merupakan objek yang sebenarnya. Jadi jawabannya mana Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang E. Meminta siswa mengamati model-model atom analog, gambar atau animasi, kemudian meminta siswa mengidentifikasi komponen atom dan susunan komponen pada setiap masing-masing model atom. Lalu kita lanjut ke soal yang ketiga. Pak Rudi mengidentifikasi siswa di kelasnya lebih senang jika pembelajaran IPA dilakukan melalui studi lapangan daripada pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan minat belajar siswa tersebut, maka model pembelajaran IPA yang sebaiknya digunakan agar siswa tersebut bisa belajar efektif adalah A. Model pembelajaran kooperatif, B. Model pembelajaran berbasis masalah, C. Model pembelajaran diskusi kelas, D. Model pembelajaran langsung, E. Model pembelajaran meaningful learning. Nah, jadi ini siswanya lebih suka nih studi lapangan gitu ya, di luar gitu. Nah, kira-kira mana nih Bapak Ibu? Mari kita lihat pembahasannya. Jadi minat belajar studi lapangan itu menunjukkan bahwa siswa lebih senang melakukan eksplorasi ya, lalu melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi secara natural daripada belajar di dalam kelas berbasis konseptual dan teoritis. Nah, selain itu, siswa tersebut juga menunjukkan kemampuan untuk belajar aktif dan mandiri dalam mengobservasi, mengidentifikasi, dan mengolah data atau informasi. Nah, model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ya Bapak Ibu, lebih mengutamakan kemandirian siswa dalam belajar untuk mengatasi masalah otentik, mengumpulkan informasi dan mengolah informasi, bahkan mencari sumber-sumber informasi di lingkungan sekitar. Nah, jadi ada masalah dan diolah atau dibahas itu dari lingkungan sekitarnya dia gitu. Lalu model-model pembelajaran lain seperti kooperatif, diskusi kelas, perolehan konsep lebih dominan dilakukan di dalam kelas. Sehingga Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah model pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan diri menghadapi pretest PPK Daljab tahun ini. Semoga berhasil. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.